Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana karena nikmatnya kita dapat berkumpul di masjid yang dikarunianya ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini. Berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, maka izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat pembawaan materi, dan yang kelima penutup. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu tilawatul Quran, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Alfian Rizki Mubarak. Kepada Ananda Alfian, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul habibul karim. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Nanda Alfian Rizky Mubarak. Dan kita lanjutkan menuju acara selanjutnya, yaitu sambutan yang insya Allah akan dibawakan oleh Abi Ahmad Faqih Afinanura SPD. Kepada Abi Afin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami ta'zimi guru kami, Ustadz kami, Ustadz Hamdal Zakaria, semoga Allah selalu merahmatinya. Kemudian yang kami hormati wali murid SMP Quran Darul Fatah, Habib Umi semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Abi Umi sehat ya? Alhamdulillah. Apalagi mau ketemu Ananda, insya Allah lebih semangat. Yang penting sehat dulu Abi Umi. Kalau masalah isi kantong, insya Allah bulan depan kan bulan THR ya. Alhamdulillah Abi Umi, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur, kita masih diberi kesempatan sampai akhir bulan Sya'ban. Ya insya Allah bulan depan kita sudah memasuki bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita diizinkan untuk menyambut atau memasuki bulan Ramadan, sehingga nanti kita keluar di bulan Ramadan lulus mendapatkan predikat takwa. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat berikan salam semoga selalu curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Umi semua, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khair atas kehadiran Abi Umi, atas komitmen Abi Umi untuk hadir dengan tulus dan ikhlas jauh-jauh dari rumah
mungkin ada yang dari Liwa, ada yang dari Palembang. Niat kesini untuk bertemu Ananda pertama, kemudian mengikuti kajian. Dan harapannya di acara ini bukan hanya senang bertemu dengan Ananda, tapi juga ada hal yang nantinya Abi Umi dapatkan, sehingga kembalinya Abi Umi ke rumah masing-masing nanti membawa bekal. Dan mohon nanti ketika Ustadz Hamdan menyampaikan, mohon dicermati, didengari dengan maksimal supaya nanti isi bekal yang kita bawa isinya penuh. Kemudian nanti ketika setelah selesai acara ini, diperbolehkan Abi Umi untuk membawa Ananda pergi keluar. Mohon nanti juga dinasihati, diberikan informasi bahwasannya pekan depan itu sudah mulai puasa. Dan insya Allah nggak usah nanya libur sebentar lagi. Insya Allah mereka itu pulang H-10 itu kalau tidak ada perubahan jadwal Ibu Umi ya. Misalkan nanti ada perubahan lagi, mohon dimaklumi. Kemudian yang kedua, kami atas nama panitia kajian wali murid hari ini memohon maaf apabila pada awal acara sampai akhir acara nanti banyak sekali kekurangan. Mohon dimaafkan. Dan sedikit informasi dari tim PTS untuk pengambilan HP dan laptop nanti kita seragamkan, kita barengi semuanya ketika kepulangan Ananda di H-10 insya Allah. Kemudian insya Allah tidak banyak. Dan yang terakhir, mungkin kami mewakili sekolah Quran Darul Fatah, kemudian musrif, kemudian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memohon maaf atas segala kekhilafan selama berkomunikasi, berinteraksi dengan Abi Umi semua. Pastinya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, insya Allah saya tutup sambutan ini dengan pantun. Boleh Bu Umi ya? Boleh. Nanti bilang cakep nggak apa-apa. Pucuk selasih bertunas menjulang, dahannya patah, tolong benarkan. Puasa Ramadan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih Bu Umi. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Abi Afin. Melangkah ke acara yang keempat, yaitu pembawaan materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Hamdal Zakaria LC MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sampai jam berapa bertemu putra putrinya? Sampai jam 5 ya. Bentar ya itu ya. Ceramahnya panjang atau pendek? Pendek. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an mubarakan mardiyan marhuma wa tafarraqana min ba'di hadza tafarruqan muwaffaqan ma'suma wa ba'du. Alhamdulillah, kepada Allah tentunya kita bersyukur atas segala nikmat dan rahmat yang dilimpahkan pada kita semua. Kepada Rasul tentunya kita berselawat pagi, siang, sore, malam, berusaha kita berselawat minimal di dalam sholat wajib dan sholat sunnah kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengingatkan di antara kita adalah ciri dari agama kita. Ciri agama kita adalah saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dalam hadis riwayat Bukhari, ad-dinun nasih. Agama ini nasihat. Salah satunya adalah kita saling menasihati. Karena itulah adanya kita di sini saling mengingatkan. Bahkan kalau kita baca kisah ulama-ulama dahulu atau generasi utama, generasi sahabat, salah satu sahabat yaitu Umar bin Khattab selalu minta nasihat kepada Abu Musa al-Ash'ari sebagai orang yang secara umur lebih tua dari beliau, tetapi secara kemampuan itu belum tentu lebih bagus, tetapi tetap Umar meminta nasihat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Karena seringkali nasihat yang kita dengar dari orang lain itu lebih mengena, lebih kemudian terasa sehingga kita kurang nyaman rasanya untuk tidak mengamalkan kalau setelah nasihat itu kita dengar. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya menguasai materi, menghafal materi, tetapi berat rasanya mengamalkan apa yang kita ketahui. Karena itulah sekali lagi saling mengingatkan, saling menasihati adalah bagian dari agama kita supaya kita bisa mengamalkan ajaran agama yang sudah kita ketahui dengan baik dan benar. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi pada saat ini dan selanjutnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat yang mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ketika masa sahabat saja kondisi umat ketika itu luar biasa beratnya, maka beliau Zubair bin Adi mengatakan, Ataina Anas bin Malik fasyaqawna ilaihi. Kami mendatangi Anas bin Malik dan kami melaporkan kondisi kami saat itu, kondisi generasi terbaik. Anas ternyata mengatakan, Isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sabarlah kalian dalam ketaatan, sabarlah kalian dengan ujian, karena zaman tidak akan datang kecuali zaman selanjutnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam kama rawahul Bukhari. Ini saya dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik. Jadi tiap masa akan lebih berat dari masa yang kita rasakan sekarang. Karena itulah adanya kita, seringnya kita menuntut ilmu supaya anak kita melihat kita melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian mereka mencontoh apa yang kita lakukan, karena kita khawatir setelah kita tidak ada nanti tidak kita tahu apa yang akan mereka hadapi. Beban berat masalah duniawi yang akan mereka hadapi tentu lebih berat dari kita. Karena itulah kita sebagai orang tua berusaha sebaik mungkin
memperlihatkan, memberikan contoh kepada mereka sesuatu yang mereka bisa jadikan sebagai bekal nanti untuk menghadapi hidup ini dan tentunya sebagai bekal di akhirat kelak. Bekal yang terbaik tentunya adalah keimanan, mempertahankan volume keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, paling tidak kembali mempertahankan. Itu adalah bekal yang terbaik yang bisa kita pegang dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Terkhusus pada bulan Ramadan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan derajat hasan, An Talhah bin Ubaidillah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Jadi ketika bulan Sya'ban, salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada kita adalah Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, datangkanlah Ramadan, tunjukkanlah kami hilal Ramadan dalam keadaan aman dan kondisi iman yang kuat, wassalamati wal islam, dan keselamatan dan kondisi keislaman yang baik. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku adalah juga Tuhan kamu, yaitu Allah. Ini adalah ucapan Nabi kepada hilal itu sendiri. Dan kita ketika menemukan atau berdoa berada di suatu cuaca yang kita anggap agak ekstrim, minta pada Allah dan katakan kepada benda, katakanlah angin itu sendiri atau api itu sendiri, minta ia padam, karena selanjutnya kita katakan Tuhanku dan Tuhanmu sama, Allah. Saya mohon padamu untuk padam, saya mohon padamu untuk tenang, jangan membuat kacau, karena Tuhanku sama juga dengan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan Rasul dan tentunya kita sebagai umatnya menghadapi bulan Ramadan dan keadaan aman, penuh keimanan, selamat, penuh keislaman. Dan semua kita insya Allah akan menghadapi itu beberapa hari lagi. Kenapa yang diminta oleh Rasul SAW keimanan? Karena iman ini sebagaimana keyakinan kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bertambah berkurang, ya, itu keimanan kita. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Hakim dan Tabrani yang dihasankan oleh Albani, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu akan lapuk di dalam hati kalian, seperti lapuknya, lusuhnya pakaian yang baru dipakai tetapi karena lama dipakai jadi lusuh. Itu perumpamaan yang disampaikan Rasul kepada kita lewat hadis riwayat Hakim dan Tabrani dengan derajat hasan. Iman yang ada pada diri kita itu seperti baju baru yang kita pakai tetapi karena lama kelihatan kemudian agak lusuh. Maka fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Mohonlah pada Allah supaya Allah memperbaharui terus iman yang ada pada hati kalian. Ya, itu perumpamaannya. Perumpamaannya seperti baju baru yang kita beli pada waktu Idul Fitri nanti, tapi kita pakai beberapa hari. Orang lain melihatnya tidak nyaman, kita yang merasakan memakainya juga tidak nyaman. Karena itulah kita cuci kembali supaya terasa nyaman dipakai, enak dilihat orang lain. Itu perumpamaan. Perumpamaan yang kedua yang disampaikan Rasul tentang iman, ini seperti hadis riwayat Abu Nu'aim fil Hilyah wa Sahahu Albani, ma minal qulubi qalbun illa walahu sahabatun kasahabatil qamar. Perumpamaannya seperti rembulan yang ternyata kadang tertutup oleh awan.
tertutup oleh awan. Bainal qamar mudhi'un idza alathu sahabatun fa'adzama id tajallat anhu fa'adha'a. Seperti rembulan yang tertutup oleh awan, tetapi akan bersinar kembali ketika awan itu hilang. Maka kita kadang tertutup keimanan kita dengan banyak maksiat, tapi jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama berat juga kita kemudian memunculkan cahaya seperti cahaya rembulan tadi. Karena ini adalah fitrah manusia ya, kita kadang terjerumus melakukan hal-hal yang kurang baik, tertutup hati kita seperti bulan tadi, tetapi kita kemudian ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, Maha segalanya. Kita ingat sehingga kemudian muncullah sinar kembali pada hati dan keimanan kita. Karena itu fahunaka yajibu an yusari al-abdu fi tadarru' ila Allah li kashfi hadhihi sabah al-mudlimah. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan ungkapannya yang sangat terkenal di dalam asarnya, yaqulu Umar bin Khattab, inna li hadzal qulub iqbalan wa idbara. Fa idza aqbalat fa khudhuha bin nawafil wa in adbarat falzimuha bil faraid. Itu Umar mengatakan kepada kita, hati ini memang kadang semangat, kadang lemas, tidak kuat, tidak mampu. Maka dalam kondisi ia semangat, ia bersih, ia bagus, khudhuha bin nawafil, ketika itu lakukanlah ibadah sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika ia sedang lemah, maka tetap istiqomah hanya dalam melaksanakan yang wajib saja. Ya, itu ungkapan Umar. Artinya bahwa turun naik itu dari dulu, generasi terbaik saja seperti ini. Generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'in, ketika mereka merasakan iman sudah luar biasa kuatnya, maka mereka melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Ibadah sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika mereka merasakan ada rasa malas, tidak tertinggal tetapi wajib, tidak tertinggal yang wajibnya, bukan malas yang sebagian kita benar-benar malas sehingga yang wajib, yang inti juga tetap kita tinggalkan. Maka kisah seorang badui yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada beliau dalam hadis riwayat Bukhari, anna Arabiyan jaa ila Rasulullah, kemudian mengatakan, apa yang harus saya lakukan wahai Rasul supaya saya masuk surga? Dan kemudian faqala ma faradallahu alayya min as-siyam, faqala syahrul ramadan. Akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakat, faqala akhbarahu Rasulullah syara'i al-Islam. Jadi ketika ditanya Rasul, badui ini berkata, apa saja yang disebut Rasul adalah puasa, salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, itu yang disebut. Kemudian sang badui mengatakan, walladzi akramaka la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallah. Demi zat yang mengutusmu wahai Rasul, saya tidak akan melaksanakan ibadah sunnah, dan tapi saya tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang diwajibkan Allah. Apa yang dikatakan kemudian oleh Rasul setelah orang Badui? Orang Badui itu Bapak Ibu ya, orang yang tidak punya etika budaya, tetapi tidak pernah dimarahi oleh Rasul. Banyak kasus dalam kondisi seperti ini, ketika bertanya itu sering kemudian ngacir, kabur. Pada hadis riwayat Ibnu Majah datang orang Badui, datang begini loh Bapak-bapak Ibu-ibu,
datang ke sini. Nggak ada yang berani, sahabat itu nggak ada yang berani datang di depan Rasul berdiri. Dia bertanya, "Ja'ani sahibuka wa za'ama annaka nabiy." Seorang sahabatmu datang kepadaku dan mengatakan engkau seorang nabi. Rasul katakan iya. Dia mengatakan bahwa agamamu memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat. Iya. Rasul kemudian mengatakan iya. Setelah itu Acir pergi. Selesai. Tapi Rasul tidak pernah marah. Dan sahabat itu menunggu. Apa yang ditunggu? Menunggu orang-orang Badui itu bertanya. Sahabat itu kadang saking wibawanya Rasul itu takut bertanya. Tapi orang Badui itu nanya apa saja, ya, nanya apa saja. Jadi dalam kasus ini bertanya kemudian pergi. Nah setelah pergi Rasul katakan, ya, aflaha in sadaq, au dakhala jannah in sadaq, muttafaqun alaih. Sungguh ia pasti masuk surga kalau ia jujur dengan apa yang dikatakan. Kalau benar-benar melakukan sholat wajib 5 waktu tanpa yang sunnah, melaksanakan puasa wajib gitu, tanpa yang sunnah, tapi benar-benar zakat saja, ia pasti masuk surga, tidak ya didahului muqaddimah masuk neraka. In soda, kalau jujur, kalau benar apa yang dikatakan. Apalagi ayah bunda yang dirahmati Allah, apalagi kalau kita sekarang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih dan kita sering mendengarnya, Ijazah Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Pada waktu Ramadan pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup, semua setan dibelenggu. Walaupun sufidatis syayatin itu sendiri para ulama beda pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama, dibelenggu secara hakikat, benar dibelenggu. Yang kedua, hanya makna saja atau majaz. Pendapat yang sedang-sedang dan itu yang lebih kuat adalah pendapat Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Yang dibelenggu adalah pentolannya saja. Yang dibelenggu adalah pentolan setannya saja. Yang baru-baru belajar itu dibiarkan. Nah, kalau terganggu dengan yang baru belajar, ya iman kita berarti masih rendah. Ya. Yang pentolannya itu belenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang sedang dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jadi bismillah dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada kita. Mudah-mudahan kita dengan menyambutnya dengan baik, persiapan dengan baik, keimanan dan ketakwaan kita bertambah dan bertambah. Beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama seperti Syekh Al-Munajjid, bagaimana kalau kita merasakan kemudian ibadah kita atau diri kita atau keimanan kita turun. Ya. Para ulama memberikan beberapa, yang saya nukil beberapa saja supaya mungkin tidak terlalu lama. Yang pertama tentu adalah banyak taubat dan istighfar, banyak baca astagfirullah dan selanjutnya tidak perlu dihitung, sebanyak-banyaknya kita istighfar, taubat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita menyambut Ramadan, tempat di mana keimanan kita biasanya meningkat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala yang kita inginkan. Yang kedua, tanwi'ul ibadah. Beribadah yang melakukan ibadah yang semua ibadah, semua jenis ibadah, bukan cuma satu ibadah tapi semua jenis ibadah. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika Rasul bertanya kepada para sahabatnya dari Abi Hurairah, qala man asbaha minkumul yauma sha'iman, siapa hari ini yang puasa? Abu Bakar menjawab, saya. Man minkum al yauma tabi'a janazatan, hari ini siapa yang mengikuti atau yang mengantar jenazah? Abu Bakar mengatakan, saya. Man ada minkumul yauma maridan, hari ini siapa yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar mengatakan iya. Ya. Maka Rasul katakan, majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah. Amal-amal itu kalau berkumpul pada seorang, ia pasti masuk surga. Ya. Jadi amal-amal baik yang bisa dan biasa kita lakukan, bismillah, ya,
kita rutinkan, walaupun sekali lagi sederhana, itu yang insya Allah akan mengantarkan kita ke surga dan tentunya akan mempertebal dan menambah keimanan dan ketakwaan yang kita miliki. Kemudian tentunya adalah tadabbur Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Kita punya target 1 bulan 3 kali khotam, 5 kali khotam, tidak apa-apa dan itu baik. Tapi di sela-sela kita sehari katakanlah 3 juz, luangkan 1 ayat atau 2 ayat, baca terjemahnya, baca lagi ayatnya, baca lagi terjemahnya. Kalau kita punya tafsir terjemah dan karena kita tidak mampu yang aslinya, kita baca lagi yang tafsirnya. Kita baca lagi 1 ayat saja dalam 3 juz itu yang kemudian kita tadabburi. Kita benar-benar membacanya, mengulangnya, membacanya lagi, mengulangnya hingga Allah Subhanahu wa taala menambah keyakinan pada diri kita. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yuraddidu wa huwa qa'iman bil laili hatta innahu qama yuraddidu ayatan wahidah wa huwa yusalli hatta asbaha wa lam yata'adda hadhihi al-wahidah. Jadi Rasul membaca hanya 1 ayat di surat Al-Maidah 118. Itu untuk sholat semalam. Itu surat Al-Maidah ayat 188. A'udzu minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengadab mereka ya Allah, mereka juga adalah hamba-Mu. Kalau engkau mengampuni mereka, engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu diulang-ulang lebih dari 100 kali oleh Rasul. Hanya 1 ayat untuk sholat malam. Ya. Untuk sholat malam yang dibaca hanya 1 ayat. Karena beratnya beban Rasul untuk umatnya, supaya umatnya tidak disiksa, itu dibaca. Dibaca dengan suara jelas, suara keras, sholat malam. Meminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tidak menyiksa kita. Kalau engkau menyiksa, iya juga, mereka juga ibadah hamba-Mu ya Allah. Tapi kalau engkau mengampuni, engkau adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, jadi diulang-ulang. Ya. Kita mungkin tidak sampai seperti itu, maka target yang sudah kita tulis, yang sudah kita rencanakan, sebulan berapa kali kita khatam, maka 1 ayat sekali lagi kita upayakan untuk kita baca terjemahnya, baca tafsirnya, dibaca lagi hingga kemudian menambah keimanan dan ketakwaan kita. Pada kasus yang lain, bahkan hadis ya, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW menjelaskan syayyabat min hudud. Beliau katakan bahwa ketika uban beliau belum banyak, kemudian semakin membanyak, beliau katakan rambutku semakin banyak ubannya karena 5 surat di dalam Al-Quran. Syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Rambutku semakin beruban karena 5 surat ini. 5 surat ini menjelaskan tentang hari kiamat dan posisi kita sebagai umat terakhir, sebagai orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul. Itu yang menyebabkan rambut Rasul semakin banyak putihnya, hanya mengingat kita, memikirkan umatnya, posisinya, kondisinya nanti pada hari kiamat seperti apa, diulang lagi oleh beliau hingga rambut beliau semakin banyak ubannya. Untuk kita tidak berat ini. Untuk kita, paling tidak untuk kita sendiri dan anak kita yang melihat dan akan mencontoh kita. Kita baca lagi, kita ulang lagi, kita baca lagi, kita ulang lagi. Bahkan mungkin kalau dalam sholat sunnah ada yang ayat yang kita anggap bisa menyentuh hati kita, kita baca hanya ayat itu saja. Bisa 10 kali, 20 kali, 30 kali. Pada rakaat kedua kita baca 20 kali. Salam.
kita kemudian rakaat kedua selanjutnya kita baca ayat tersebut, kita baca pada 2 rakaat selanjutnya kita baca lagi, kita anggap ini adalah ayat yang membuat kita mungkin terharu, membuat kita semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita baca dan baca. Mengukur kemudian iman kita ini seperti apa, bertambah berkurang dan lain sebagainya. Utsman bin Affan mengatakan, yaqul Utsman, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Lau anna al-quluba safiyah lama syabi'at wa la talabat az-ziyadah bi istimrari min kalamillah." Itu mudahnya kalau kata beliau. Mengukurnya bagaimana? Kalau diri kita, hati kita ternyata cepat bosan baca ayat Al-Quran, baru 2-3 ayat mau selesai, berarti hati kita banyak awannya. Tapi kalau dia kok nggak cukup dengan 1 juz, dengan 2 juz, kok nggak merasa cukup, mau terus, yakinlah ketika itu hati kita lagi bersih dan keimanan kita lagi bagus-bagusnya. Itu kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Tidak cukup hanya dengan 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kenapa? Karena dia rindu terus, mau terus. Itu untuk mengukur. Kita sendiri bisa mengukur seperti apa diri kita ketika kita membaca Al-Quran. Baru 1-2 ayat kayaknya kok ngantuk, kayaknya kok mau tidur, kayaknya dan lain sebagainya, banyak kerjaan yang lain. Padahal sudah dari awal kita khususkan waktu ini hanya untuk baca Quran, tetapi tetap juga ternyata tidak bisa. Maka kita kembali dalam ucapan Utsman bin Affan, ketika itu sebenarnya hati kita masih banyak awan-awan yang menutupinya. Maka kita harus banyak istighfar pada Allah, kemudian kembali supaya kita bisa seperti yang kita inginkan. Ya, kemudian beberapa hal yang disampaikan para ulama juga ya, dengan kita banyak berziarah kubur dan lain sebagainya. Intinya banyak sekali sebenarnya cara kita untuk menambah dan menguatkan keimanan kita. Tapi khusus untuk Ramadan ini apa yang sudah terbiasa kita lakukan, bahkan dikatakan oleh Imam Bukhari bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan generasi dahulu, generasi salaf mengamalkan Ramadan ini ketika mereka ternyata tidak bisa dan mungkin malamnya itu tidak mampu melakukan ibadah salat, itu diganti dengan siangnya yang biasanya 2 rakaat, 4 rakaat ya, dengan tambah witir hingga kemudian 7. Besoknya mereka sholat mutlak 8 rakaat, biasanya 2 kemudian 3 witir, besoknya nyata tidur, besoknya mereka sholat mutlak 6 rakaat. Pokoknya Ramadan tidak akan ditinggalkan tanpa ibadah yang biasa dilakukan. Kalau tertinggal diganti pada waktu yang lain. Karena ini adalah masa di mana keimanan kita bisa kita pupuk dengan sebaik-baiknya hingga kemudian kita benar-benar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan lezatnya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak mendekatkan diri pada Allah, untuk tidak semakin kuat keimanan dan ketakwaan kita, karena rintangan-rintangan, godaan-godaan, bahkan setan pun itu sudah dibelenggu nantinya. Walaupun kemudian kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hanya dibiarkan yang biasa atau yang lemah-lemah saja dari bangsa setan, itu tetap insya Allah bisa kita hadapi hingga kita bisa menyelesaikan Ramadan dalam kondisi kita benar-benar bertakwa. Saya kira ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Hamdal Zakaria
Semoga apa yang telah disampaikan kepada kita bermanfaat bagi kita. Amin. Melangkah menuju acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini meminta maaf atas segala kekhilafan saya, kesalahan saya dari awal acara hingga akhir acara ini. Ila liqa'i fi waqtin akhar, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.